kebaikan kami bagimu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, bawa syukur kami, hati kami Tuhan. Kerinduanku Yesus, ingin ku padamu. Ya Tuhan, kepadamu Tuhan. Kami membawa hati kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Engkau satu-satunya di hidup kami. Ini persembahan kami, ku persembahkan bagimu. Ya Tuhan, lebih lagi Tuhan, jiwaku tenang. Ini pernyataan hati kami aman di hadapan-Mu Tuhan. Hatiku aman dalam kasih. Bawa kami dalam hadirat-Mu. Amin.
Yesus, ini persembahan kami Tuhan. Ini hati kami bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini persembahan. Haleluya. Haleluya. Kami bawa persembahan. Haleluya. Haleluya. Kami persembahkan. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala pujian, segala persembahkan hanya bagi-Mu. Hosana bagi-Mu, Kau yang di tempat. Haleluya. 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 Hosana. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Haleluya. Haleluya. Segala persembahan kami, segala pujian kami hanya bagi-Mu. Haleluya. 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 Kau Yesus Tuhan. Kau Yesus Tuhan kami. Haleluya. Haleluya. Hosana in the highest. My victory in Hosana bagi-Mu Tuhan. In the highest. Our victory. Let our King, let our victory in us. Ya, segala pujian, segala hormat, hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana. Kami mengangkat tangan kami, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan dengan kesungguhan-Mu. Hosana. Hosana. Kau ditinggikan Tuhan atas umat-Mu. Let our King believe in us. Jemaat Tuhan, lebih lagi kita mengagungkan Allah kita yang hidup. Katakan Hosana, segala pujian kami
umat kami, sembah kami bagimu, Yesus Tuhan kami. Haleluya. Oh, sekali lagi, Hosana, Hosana. Kami tinggikan, lebih lagi kami menaikkan ucapan syukur kami yang siap memuji Tuhan berkata amin. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Angkat tanganmu. Haleluya. Kita sanggup melakukan segala perkara yang besar. Amin. Amin. Mari kita menaikkan pujian ini. Allah sanggup melakukan segala perkara yang besar dalam setiap hidup kita.
kekuasaan kita. tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Satu-satunya pribadi yang dapat kami andalkan di dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit bagimu ya Bapa. Berjalan bersama dengan Engkau Tuhan.
Kami akan sanggup melewati apapun Tuhan di dalam hidup kami. Ku hidup karena percaya Kau yang setia, pengharapanku selalu ada di ku tidak akan menyerah dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggammu. Aku punya Tuhan yang besar, berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya sana. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Karena kami hidup oleh iman kami. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam rasakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Kemenangan darimu. Mari dengan segenap hatimu kita mau katakan, aku Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi iman sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Mari pagi hari ini Tuhan Kau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan.
Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu Tuhan. Kami rindu tidak hanya mendengar tapi kami mau melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persilakan duduk. Salam Bapak Ibu, pagi, selamat pagi, selamat pagi. Saya percaya bahwa pagi ini kita mengalami satu penyegaran dari kita mengalami sukacita. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu itu kepada Tuhan, kalau kita berbicara kepada Tuhan, dan kalau kita memuji Tuhan, kita menyanyikan setiap lirik demi lirik itu dengan segenap hati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, tentu kita bersyukur karena kita bisa berjumpa kembali. Terutama ketika 6 bulan lalu kalau tidak salah, bulan November saya ada di tempat ini dan ini adalah sudah masuk dalam pertengahan bulan Desember, pertengahan 2000, orang memprediksikan bahwa ekonomi sedang sulit dan ini adalah tahun-tahun yang tidak mudah. Tapi dalam segala berita yang kita dengar, telinga kita, bahkan mungkin kita suka merenungkan, apa iya ya, boleh nggak saya lewati tahun ini dengan, ya setidaknya bisa melewati masa sulit itu. Tapi saya percaya, hampir 2023 ini anugerah Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, tema di bulan bulan Mei ini essential question, pertanyaan-pertanyaan yang hakiki, dan topik di minggu ini adalah pertanyaan terpenting dalam hidup ini, yaitu the most important. Saudara-saudari, pertanyaan yang hakiki, mengapa harus ada demikian? Dan itu penting, saudara. Adalah sebelum apa yang harus kita terima hari ini dan kita renungkan, tidak hanya merenungkannya tetapi juga kita menghidupinya. Mari kita baca Tuhan dalam Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Saya bacakan hal itu kepada kita, mari kita simak. Tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, akan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, kamu siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahu
bahwa ia Mesias. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ada satu cerita dan kisah yang pernah terjadi. Saya ditampilkan, saya ingin menampilkan, sudah? Tiap-tiap kali saya ke restoran Padang, nikmati ini Bapak Ibu, teringat cerita ini saudara. Ceritanya seperti begini. Suatu kali ada sepasang suami istri punya anak 2. Keluarga ini suka makan ikan. Suatu kali, tiap kali mereka makan ikan, tentu mereka satu meja Bapak Ibu. Suami itu lihat istrinya makan kepala ikan. Mereka punya anak 2. Suatu kali istrinya ulang tahun. Dan sang suami berpikir panjang, bergumul apa yang paling disukai oleh. Ia ingat selalu meja makan. Suami ini sayang dengan istri dan anak-anaknya. Istri hanya menjadi ibu rumah tangga, bukan hanya ibu. Itu sepertinya sangat rendah. Itu paling penting. Saudara, ibu rumah tangga itu adalah sesuatu pengabdian yang luar biasa. Jangan pernah merasa rendah diri kalau ibu-ibu, kalau tangga saja di rumah tangga. Tetapi itu ada satu pekerjaan yang sangat luar biasa. Ya, kenapa saudara? Dari pagi sampai malam tidak pernah berhenti. Coba. Ada saja yang dia kerjakan, ada saja yang dia beresin. Nah, kembali kepada cerita ini. Nah, karena istrinya ini ulang tahun, maka dia berpikir, apa khusus saya berikan kepada istri saya. Dan dia teringat, tiap kali makan di meja makan, istrinya selalu makan kepala ikan. Akhirnya karena suami bekerja tiap-tiap siang hari dia pulang ke kantor, pulang ke rumah untuk makan bersama. Lalu dia kasih tahu sama anak-anaknya, anakku, mamamu ulang tahun. Aku akan memberikan hadiah istimewa bagi mamamu. Dan hadiah ini akan ada Grab yang mengantarkannya. Sampai mama tahu dulu. Sebelum papa pulang. Lalu akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari tiba besoknya dan kemudian dia sudah pesan itu ke restoran pada yang sangat mewah dan memang makanannya enak. Grab mengantarkannya. Lalu anak-anaknya kado yang dikirim oleh papanya buat mamanya dan disimpan rapi tanpa diketahui oleh mamanya. Pulanglah suami dari kantor. Dia kasih kode dikedipkan mata. Anak-anaknya berkata, lalu setelah itu mereka makan, tapi berkata jangan kita makan dulu. Tolong disiapkan apa yang sudah disiapkan buat mama. Mamanya atau istri ini dikhususkan hari itu tidak ngapa-ngapain. Sehingga dipanggil mamanya ke ruang makan. Dan setelah itu mereka menghidangkan makan. Lalu mereka makan. Sang suami berkata kepada istrinya, istriku yang kusayangi. Ada sesuatu yang aku mau sampaikan kepadamu. Dia pegang tangan istri ke kamar. Anak-anaknya turut mengikuti dari belakang.
Lalu sampai di kamar, anak-anaknya bernyanyi, Happy birthday to you, birthday to you. Habis itu ya dinyalakan lilin. Lalu dia berkata kepada anak-anaknya, suami bapaknya berkata kepada anak-anakku, mana yang istimewa itu buat mamamu? Oleh anak-anaknya, diserahkan kepada papanya. Kemudian sang suami setelah ia terima dari anak-anaknya ini, dia serahkan kepada istrinya. Dia bilang, istriku, ini hadiah istimewa hari ini. Dan ini adalah sesuatu yang paling kamu suka. Istri senyum-senyum. Dia bilang, lalu kemudian dia terima. Suami berkata, sebelum kita makan, tolong buka hadiah istimewa itu. Lalu kemudian pelan-pelan, ternyata sampul daripada kado itu 3 lembar, saudara. Sengaja dibuat supaya semakin penasaran. Dia buka satu demi satu. Penasaran terus, saudara. Waktu lembaran terakhir, saudara, dia mulai curiga. Ini ada apa ini? Sang suami berkata, jangan digoyang-goyang. Gitu. Semakin penasaran sang istri. Dan kemudian habis itu ada dus. Dan setelah dia buka dus itu, kaget ya. Kegagetannya jadi tegang, saudara. Suami mulai merasa ada sesuatu yang gak beres. Gitu. Dia berkata, apa yang salah istriku? Nangis sejadi-jadinya istrinya. Semakin suami merasa bersalah. Ada apa istriku? Bukankah ini sesuatu yang paling engkau selama ini? Sejenak istri berhenti menangis dan dia menatap suaminya. Dia bilang, iya betul. Aku makan kepala ikan. Karena aku tidak kebagian dagingnya. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasih. Perikop yang tadi barusan kita baca. Ini adalah kisah yang sangat-sangat menarik. Kisah yang dicatat oleh Matius. Injil Matius juga dalam perikop ini menjadi Injil sinoptik. Karena itu juga di kitab Lukas. Namun memang Matius lebih luas atau lebih panjang untuk menceritakannya. Saudara, adapun peristiwa ini terjadi, murid-muridnya sedang dalam pelayanan di daerah Galilea dalam rangka misi keselamatan menuju ke Yerusalem. Dalam perjalanannya yang berakhir ke Yerusalem itu, memberitakan kabar baik. Ia juga memanggil murid-muridnya. Pertama mengajar, menyembuhkan orang sakit, bahkan melepaskan orang dari kerasukan setan. Ini penting. Dari cerita yang saya ceritakan tadi. Kisah yang saya ceritakan tadi. Ayat 13. Menunjukkan sebuah momen yang terjadi saat Yesus tiba di daerah Kaisarea di Filipi. Di sini Yesus bersama murid-muridnya. Tidak bersama dengan banyak orang yang tadinya terus mengikuti. Momen inilah terjadi pembicaraan yang penting dimulai dengan mengajukan sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Kata orang, apakah anak manusia itu? Ini satu pertanyaan. Siapakah anak manusia itu?
Anak manusia ini saudara, Yesus Kristus yang telah dinubuatkan dalam kitab Daniel 7. Bahkan dalam Injil sebutan anak manusia adalah merupakan sebutan mesianik yang istilah yang cukup sering kita gunakan atau digunakan menunjuk kepada dirinya sendiri. Ya, tentang mesianik itu ada 65 kali lebih. Pertanyaan ini menyatakan siapa Yesus bagi orang-orang yang mengikuti dia. Saudara, pandangan publik terhadap Yesus seperti tadi suami terhadap istrinya. Orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus belum mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah. Ayat 14 menunjukkan bahwa pandangan orang banyak tentang Yesus yang didengar oleh para murid adalah ada yang mengatakan Yesus adalah baptis. Ini juga salah, saudara. Karena pada saat itu Yohanes Pembaptis juga ada. Sudah ada. Kemudian Yohanes Pembaptis dibunuh oleh suruhan Herodes. Dan saat itu juga Yesus sudah ada. Dan Elia adalah seorang nabi yang sangat berani dengan luar biasa. Elia seorang diri melawan 450 orang nabi. Bahkan ia menantang nabi-nabi palsu ini untuk membuat hati orang Israel kembali kepada Allah. Ada yang menganggap Yesus pelayanan kasih yang Yesus lakukan. Sebagaimana Yeremia melakukan pelayanan yang penuh kasih. Ia penuh dengan kepedulian kepada orang Israel yang akan dihukum karena dosa-dosa. Ia terus memperingati agar bangsa Israel, agar orang-orang Israel bertobat dari dosa-dosa mereka. Dan ada juga yang menganggap Yesus adalah dari nabi-nabi. Saudara, ayat 15. Yesus bertanya khusus kepada murid-muridnya. Katanya, tetapi apakah katamu? Siap. Perhatikan saudara, katamu di situ adalah jamak, bukan tunggal. Jadi jelas bahwa pertanyaan ini ditujukan kepada semua murid. Bukan. Ayat 16 saudara merupakan jawaban dari Petrus terhadap pertanyaan Yesus. Di sini Petrus menjawab sebagai wakil atau juru bicara dari dengan berkeyakinan Petrus berkata, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Saudara, kalimat ini kalimat yang sangat diyakini bahwa ini adalah sebagai bagian pengakuan iman gereja. Kata Mesias berasal dari bahasa Yunania adalah Kristus atau Kristo. Artinya yang diurapi atau yang dipilih secara khusus. Kata anak Allah yang hidup saudara diterjemahkan jelas kita dapat mengerti. Kenapa dalam terjemahannya dikatakan the Son of the Living God. Berarti anak dari Allah yang hidup. Ini penting saudara, artinya menunjukkan perbedaan dengan berhala-berhala yang mati. Pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah anak Allah. Bahwa Yesus adalah Allah. Atau bahwa Yesus setingkat dan setara dengan Allah. Pengakuan ini tentu tidak diterima oleh orang-orang Yahudi dan ahli Taurat. Saudara,
saat Yesus melakukan tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Dalam peristiwa orang lumpuh dan kemudian orang lumpuh itu disembuhkan. Ampuni dosa orang lumpuh itu. Mereka berpikir bahwa Yesus menghujat Allah. Bahkan kita tahu saat Yesus di hadapan mahkamah agama, mereka menuduh Yesus. Tetapi Yesus tidak kedapatan bersalah. Hanya ketika imam besar bertanya, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Maka Yesus, engkau telah mengatakannya. Hal ini telah menggoncang imam besar itu. Sehingga ia mengoyakkan pakaiannya. Menghujat Allah. Ayat 17 saudara. Adalah tanggapan Yesus setelah Simon memberi jawaban. Yesus berkata, engkau Simon bin Yunus saudara, dalam kitab Yohanes 21 ayat 16 sampai 17 dan Yohanes 1 ayat 42. Simon Petrus disebut adalah Yohanes. Dan teks saat ini dalam bahasa aslinya tertulis namanya Bani Yona. Bani atau bin artinya anak dari, dan Yona merupakan singkatan daripada ayah daripada Simon. Jadi yang dimaksud dalam bacaan teks itu adalah Simon anak Yohanes sebagaimana yang dicatat di dalam Injil Yohanes. Juga kita mendapati Yesus berkata bahwa pengakuan Simon di sini ia terima dari pernyataan Bapa di sorga, bukan dari manusia. Tertulis dalam Matius 11 ayat 25 sampai 27 bahwa iman seseorang kepada Yesus akan terjadi jika di dalam Yesus Kristus itu kepadanya, bukan oleh kemampuan diri sendiri di dalam membangun iman. Saya ulang, dalam membangun iman kita bukan karena kekuatan. Bukan Bapak Ibu. Ayat 18. Sebagai penegasan dari Tuhan Yesus. Yesus berkata, engkau adalah Petrus. Dan di aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus saudara dalam kitab bahasa Yunani adalah yang berarti batu kecil. Sedangkan Petra berarti batu karang dan adalah batu yang lebih besar. Nah saudara, bagian ini ditafsirkan berbeda-beda. Karena ada yang mengatakan bahwa perkataan Yesus itu adalah untuk Petrus. Tetapi dengan memperhatikan kata Yesus kepada Petrus saat itu, aku akan mendirikan jemaatku. Melainkan di atas batu karang itu. Ini berarti saudara. Ini berarti. Bukan Simon Petrus. Ya, ini adalah saudara kepada pengakuan Simon Petrus itu sendiri. Perhatikan sekali lagi. Yesus berkata kepada. Itu bukan karena buat Simon. Tetapi atas pengakuan Simon Petrus itu terhadap siapa Mesias itu saudara. Siapa Yesus. Dikatakan Yesus adalah Mesias. Hidup. Ini menuju kepada pribadi Yesus sendiri. Sebagai batu karang yang teguh. Jadi Petrus bukanlah batu karang yang teguh. Inilah yang jadi batu karang yang teguh. Hanya di atas pengakuan iman inilah. Maka dikatakan jemaat Tuhan akan dapat berdiri. Adapun Rasul saudara. Maka terbukalah.
Ya, maka terbuka jalan bagi keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Sebagaimana hari Pentakosta yang kemudian menjadi hari oleh pemberitaan Rasul Petrus. Di mana pada saat itu kurang lebih 3.000 orang jiwa menjadi percaya dan memberi diri dibaptis. Maka selanjutnya saudara, kalimat alam maut tidak menguasai, jelas menuju kepada karya keselamatan yang telah Yesus kerjakan. Bahwa lewat kematian dan kebangkitan Yesus tidak akan mengalami kebinasaan, melainkan akan menikmati kehidupan yang kekal. Ayat 19 saudara. Mempercayakan kepada Petrus dan kepada semua muridnya sebuah kehormatan yang diberikan simbol pemegang kunci kerajaan sorga. Petrus dan juga semua murid punya otoritas untuk menentukan agar kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di sorga. Ayat 20. Larangan Yesus kepada murid-muridnya supaya apa? Jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Lalu apa Yesus melarang murid-muridnya pada saat itu? Saudara, ini perlu kita ketahui karena waktunya belum tiba. Dan karena situasi saat itu di mana orang yang menanti Mesias tetapi dalam wujud yang besar, ya, dalam wujud kekuasaan politik, agar orang-orang Yahudi dapat dibebaskan dari Romawi. Tetapi pada kenyataannya saudara, Yesus dalam pandangan orang Yahudi hanyalah anak tukang kayu. Terlebih Yesus belum sungguh-sungguh siap menerima konsekuensi jika mereka harus menderita karena menyatakan Yesus adalah saudara. Karena ekspektasi daripada orang-orang Yahudi untuk bebas dari jajahan kerajaan Romawi, di mana mereka berharap bahwa yang Mesias itu adalah yang membebaskan mereka secara politik. Yang kedua, ketidaksiapan para murid-murid. Kalau mereka memberitakan Mesias, akan pasti menerima konsekuensi menderita. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Berdasarkan pembacaan kita, perenungan kita, ayat 13 sampai 20. Maka perlu kita ketahui beberapa hal untuk kita dapat aplikasikan dia dalam kehidupan kita. Baik secara pribadi maupun di dalam persekutuan kita sebagai gerejanya. Yaitu mengenal Yesus dengan benar merupakan hal yang hakiki. Kenapa saudara? Pertama adalah pengenalan terhadap Yesus merupakan fondasi kehidupan. Sejauh mana kita mengenal seseorang, sejauh kita mempercayainya. Saudara bisa duduk di kursi itu saudara. Kenapa saudara begitu tiba dari rumah? Anda masuk setelah Anda disambut oleh penerima tamu. Lalu tanpa ragu, tanpa melihat kiri kanan, Anda langsung duduk. Mengapa saudara? Saya nggak perlu goyang-goyang kursinya. Kuat enggak? Karena Anda percaya bahwa kursi itu adalah membuat Anda aman. Duduk dengan baik. Kehidupan kita, kepada siapa kita mempercayai hidup ini.
kepada Dia juga kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Pengenalan merupakan dua hal yang berbeda. Walaupun secara sekilas keduanya nampak sama. Perbedaannya adalah pengetahuan dapat diperoleh tanpa jalinan. Saudara boleh tahu Pak Jokowi bukan? Betul? Oh, pasti kalau saya tanya Pak Jokowi kepada Anda pasti, waduh cerita banyak hal. Apa saudara melihat jalan yang bagus? Pasti Anda cerita hampir 1 bulan ini cerita tentang Lampung. Sampai Pak Jokowi mendengarnya dan langsung. Dan kita akan bercerita tentang Jokowi waktu kemarin tiba di bandara Pak David. Kami bercerita kurang lebih ada 5 menit. Menceritakan tentang kehadiran Pak Jokowi. Tapi pertanyaan, Pak Jokowi? Saudara boleh tahu siapa saja saudara. Tapi pertanyaannya apakah Anda punya relasi dengan orang itu atau tidak? Boleh tahu Pak Jokowi, cerita tentang Pak Jokowi. Tetapi apakah saya punya relasi dengan Pak Jokowi? Relasi saya menentukan pengenalan saya akan Dia. Pengenalan seiring dengan jalinan relasi. Semakin akrab relasi kita dengan seseorang, maka kita akan semakin mengenal yang bersangkutan. Demikian juga bila kita mengenal Yesus dengan benar. Sejauh dan menyerahkan hidup kita kepadanya. Atau beriman kepadanya. Percaya kepada Kristus saudara. Menentukan masa depan kita. Atau dengan kata lain. Menentukan cara hidup kita di dunia ini. Dan nasib kita ke dalam kekekalan. Apakah saudara mengenal Yesus? Saudara sebagaimana Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa katamu? Siapakah aku ini? Demikian juga pertanyaan penting bagi kita. Siapa Yesus bagi kita? Apakah kita mengenal yang benar atau salah? Seperti orang banyak mengenal Yesus dalam bacaan kita. Saudara-saudari, dalam bacaan Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Kita mendapati bahwa banyak orang yang mengikut Yesus dalam pelayanannya. Mendengar ajarannya, merasakan mujizatnya. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus dengan benar. Bahwa Yesus jauh lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Lebih besar dari Nabi Elia. Lebih besar dari Nabi Yeremia. Dan semua para nabi-nabi yang pernah ada. Yesus tidak bisa disamakan dengan nabi dan pendiri agama. Ia melampaui semua nabi dan pendiri agama yang ada. Karena Allah yang hidup dan juru selamat. Gak ada amin saudara. Jangan terhipnotis kepada yang berbicara, yang ganteng ini. Tapi biarlah Anda memusatkan perhatian Anda kepada siapa Anda kenal. Amin. Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, satu jalan untuk menuju ke rumah Bapa di surga dan bertemu dengan Bapa di surga adalah Yesus. Saat kita ditanyakan dengan pertanyaan yang sama, dengan apa yang kepada murid-muridnya, apakah jawaban kita? Apakah kita dengan gampangnya kita akan menjawab karena kita ini adalah komunitas Kristen. Kita adalah orang Kristen.
tahu siapa Yesus. Kita sudah biasa mendengar tentang dia. Tiap minggu ke gereja namanya disebut. Kita menyanyi tentang dia. Kita menyembah tentang. Jadi untuk apa kita menjawab? Siapa Yesus bagi kita? Saudara, jawaban kita akan menentukan nasib kita. Sekali lagi, jawaban kita akan menentukan nasib kita di dalam hidup, dalam kegagalan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Sekali lagi saya ulang, keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Selain di dalam Yesus. Di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Selain. Tidak ada saudara. Tidak ada. Jika kita keliru mengenal siapa Yesus Kristus. Kita akan binasa dalam kegagalan. Saya ulang. Keliru mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya, kita akan binasa dalam kegagalan. Jika kita mengaku bahwa kita ini orang Kristen, maka kita akan benar dan hidup kita akan menunjukkan kualitas baik dalam mengikut Yesus. Amin. Saya ulang, hidup kita akan menunjukkan baik dalam mengikut Yesus. Jadi jika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat, maka kita pun akan menampakkan cara dengan kehendak Tuhan. Amin. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah pola hidup kita, cara hidup kita sesuai dengan pola hidup? Karena itu saudara, jangan sampai dalam pelayanan kita sebagai orang percaya, ketika kita dipercayakan sesuatu, entah itu menjadi dalam pelayanan gereja, kita hanya sibuk dalam pelayanan, aktif dalam kegiatan rohani, tetapi kita belum sungguh-sungguh mengenal Yesus yang. Kok bisa Pak? Nanti baca Bapak Ibu ya. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Orang murid Yesus ketika mereka memperbincangkan kebangkitan Yesus. Dalam perjalanan Yesus datang kepada mereka. Dan Yesus bercakap-cakap dengan mereka. Dan Yesus menegur mereka. Yesus berjalan dengan mereka. Sampai Yesus tinggal bersama dengan mereka. Sampai detik itu pun mereka. Banyak orang yang mempercakapkan Tuhan, bukan? Banyak orang yang berpikir tentang Tuhan. Banyak orang yang kepada dia dan dia berbicara kepada Tuhan. Banyak orang sepertinya berjalan bersama Tuhan. Bahkan sampai tinggal bersama Tuhan. Tapi tidak mengenal Tuhan. Sama seperti tadi. Bertahun-tahun hidup bersama dengan istri. Dia memperhatikan istrinya suka makan kepala ikan. Waktu ia berpikir ini paling disukai oleh istrinya. Kepala ikan itu. Makanya dia kasih hadiah kepala ikan. Penting saudara. Kita yang duduk semua di bangku gereja ini. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Yesus? Saudara, jangan lupa. Syarat yang Yesus berikan untuk mengikut dia adalah menyangkal. Kemudian apa saudara? Memikul salib dan mengikut dia setiap hari. Dengan kata lain, ternyata mengikut Yesus
tidaklah mudah. Saya ulang, mengikut Yesus tidaklah mudah. Mengikut Yesus. Masih mau ikut Yesus? Saudara, sejak zaman para rasul dalam gereja mula-mula, pasti berhadapan dengan penderitaan. Kenapa saudara? Karena iman. Hei, jangan anggap saudara. Tidak cukup kita hanya bernyanyi di sini. Enggak saudara. Baik kita bernyanyi, baik tentunya. Tapi tidak cukup itu. Kalau kita bisa girang-girang di tempat ini. Bagaimana ketika kita di tengah-tengah kehidupan kita. Karena iman kita menderita. Masih bisakah kita bergirang-girang? Saudara, jika kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita juga harus menyatakan siap menderita untuk Yesus. Siap menderita. Menderita untuk Yesus. Karena beriman kepada Yesus dan menderita sudah menjadi satu paket karunia dari Tuhan. Itu satu paket saudara. Itu sebabnya Paulus menuliskan dalam Filipi 1 ayat 29. Dikatakan sebab kepadamu kamu dikaruniakan bukan saja hanya kepada Kristus. Melainkan juga menderita untuk dia. Percaya kepada Kristus satu paket dengan menderita untuk dia. Kedua saudara. Terhadap Yesus merupakan anugerah. Anugerah adalah kebaikan Allah yang sangat besar yang kita alami. Bukan karena kebaikan ataupun karena usaha kita. No. Kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya ketika Yesus mendengarkan jawaban Simon Petrus. Dalam Matius 16 ayat 17 dalam terjemahan baru 2 saudara. Dikatakan kata Yesus. Bahagialah engkau Simon anak Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Melainkan Bapakku yang di sorga. Saudara kalau mengenal Yesus. Saudara cari googling saudara. Bukan karena googling saudara. Bukan. Itu semua adalah anugerah. Kalau kita hari ini ada di sini. Kita mengaku bahwa mengenal Yesus. Saudara ini kasih karunia. Ada saya bilang tadi ada orang yang bercerita tentang Yesus. Tapi belum tentu ikut Yesus. Ada orang yang tapi belum tentu ikut Yesus. Pernah dengar namanya calo? Ini saya kasih tahu. Suatu kali saya tinggal di Jakarta. 7 tahun. 7 tahun saya tinggal di Jakarta. Awal tahun. Maksudnya tahun-tahun pertama saya tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Kampung Rambutan. Dan di tempat tinggal saya itu di belakangnya terminal Kampung Rambutan. Salah satunya misalnya ke Grogol, maka saya pasti datang ke mana ke terminal Kampung Rambutan. Dan di terminal Kampung Rambutan itu ada banyak orang yang berteriak. Garogol, 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 garogol. Lalu setelah sampai orang-orang yang dia teriak-teriakan garogol, 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 garogol. Dia kasih garogol. Nah ini busnya PPD pada waktu itu. Dikasih tahu kita ini busnya. Setelah kita naik bus, saya naik bus. Yang berteriak-teriak tadi masih tetap di terminal. Bus sudah mau jalan. Saya melihat ke belakang. Loh yang teriak-teriak tadi garogol-garogol kok enggak ikut? Berarti maksud saya. Termasuk yang ada di sini nih. Yang mungkin bisa aja berteriak. Yesus adalah jalan keselamatan. Tapi apakah pribadi ini sungguh-sungguh ikut Yesus atau tidak?
Saya berharap semua yang duduk di sini, tapi warga surga. Amin. Tepuk tangan yang bagus dong kalau tepuk tangan. Dan kalau kita bisa mengenal Yesus itu bukan karena usaha kita, bukan? Anugerah kita. Yang kedua, saudara, yang terakhir. Ya. Gereja dipercayakan untuk memegang kunci kerajaan surga. Saya ulang, saudara. Saudara berjuang saya ingin mau menyampaikan begini, saudara. Saudara, karena gereja dibangun di atas batu karang yang teguh, dan Yesus Kristuslah yang mendirikan gereja. Sekali lagi, yang mendirikan gereja. Bukan orang yang berdiri di depan ini, bukan. Bukan nanti DPJ yang mau akan ditabiskan, bukan. Bukan mereka yang mendirikan gereja ini. Ingat saudara, gereja ini bukan didirikan oleh manusia, tapi Yesus. Dan karenanya saudara, ini penting, camkan. Sekali lagi saudara, gereja adalah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh pertolongan Roh Kudus. Jangan ada manusia. Jangan ada yang ada di tempat ini. Yang duduk di bagian ini. Menganggap dirinya lah yang menjadi orang yang mendirikan gereja ini. Bukan saudara. Jangan sampai kita merasa kalau tidak berdiri gereja itu. Dan kalau aku tidak ada di gereja itu, tidak akan pernah jalan gereja itu. No. Ingat Bapak Ibu. Atau bisa pergi, Pak Wandi bisa pergi, tapi gereja ini tetap akan ada. Amin. Gereja ini tetap ada. Siapapun kita di sini. Kalau kita meninggalkan gereja ini. Dan karena gereja ini tetap ada, setialah di dalam gereja ini. Amin. Ini penting saudara. Karena gereja ini tetap ada, maka setialah di dalam gereja ini. Karena Anda di tempat, naruh Anda di sini adalah Yesus Kristus. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mungkin saudara, kita berjuang supaya gereja ini maju. Tapi jangan ambil alih kemuliaan untuk kita. Jangan sampai kita menyombongkan diri bahwa kita lah gereja ini menjadi maju. Memang Tuhan bisa pakai kita Bapak Ibu. Sedikit saya cerita lagi. Kami ada di Bangka. Tahun 2006 itu tahun kedua dalam pelayanan kami di Bangka. Dan ada orang yang saya dikenalin oleh seseorang, kebetulan adalah kenal saya via telepon, dan kemudian karena dikenalin saya tempatnya, kemudian saya berkunjung ke tokonya, dan kemudian akhirnya tertarik dia pergi ke gereja. Kemudian 3 bulan kemudian dia sudah bergereja, dia ajak teman-temannya. 6 bulan kemudian dia tinggalin gereja. Itu tetap ada di dalam gereja. Saya berharap semua yang di sini yang pernah membawa orang datang ke gereja ini karena mengenal di sini. Amin. Tetap di sini. Akan terus Anda bergilah. Jangan sampai karena dia, karena saya bisa bawa dia. Gereja ini tambah banyak. Enggak. Dipakai oleh Tuhan. Kalau saudara dipakai Tuhan, tidak ada yang perlu kita banggakan. Hanya Tuhan yang dibanggakan. Amin. Ingat, gereja bahkan mendapat otoritas kerajaan sorga. Mulai dari para rasul sampai kepada para penginjil, para pelayan Tuhan, para pelayan khusus. Ingat, oleh pemberitaan Injil dari gereja, para penginjil yang diutus gereja, kabar kerajaan sorga boleh diterima banyak orang. Itu penting saudara. Saudara, Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Dia berkata, apa yang diikat akan terikat di
sorga. Dan apa yang Anda lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Saudara-saudari, bagian yang terakhir ini adalah dengan menjadi saksi Yesus Kristus. Untuk apa saudara? Untuk menyebarkan kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu saudara. Itu pentingnya kita mengenal Yesus Kristus. Terakhir, kalimat terakhir saudara. Ingat. Kita adalah duta-duta kerajaan sorga. Pemegang kunci kerajaan sorga yang akan ada jiwa-jiwa yang diselamatkan dan menikmati hidup kekal sorgawi. Mari kita baca kalimat terakhir ini. Tapi nggak apa-apa, saya baca. Enggak. Saya sampaikan kalimat terakhir ini. Tak cukup bagi kita untuk sekedar mengetahui siapakah Yesus. Tetap itu mengenal Dia. Karena itu adalah fondasi iman kita yang dianugerahi Allah agar kita memiliki kuasa menjadi saksinya. Oh sudah ada, kita baca. Amin. Amin. Saya undang para pemusik, para pemuji. Mari kita bangkit berdiri. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum, ku lihat hidupku dan karya ku tersanjung. Karena semua yang baik itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari tiada kasih yang melebihi. Tuhan menjadi penyembah-Mu. Semua itu adalah karya tangan. Semua yang baik ada di dalam hidupku, itu adalah karya-Mu. Kalau Tuhan memberikan aku kesempatan untuk mengenal-Mu, anugerah-Mu Tuhan.
Biar musik saja menyanyikan lagu ini dengan lembut. Hidupmu ada sebagaimana ada. Itu karena Tuhan. Dan kalau engkau ada hari ini, itu semua karyanya bagimu. Maka engkau mengenal Dia lebih dalam lagi. Maukah engkau terus memiliki rasa rindu haus untuk mengenal Dia. Lebih dari pengenalanmu akan Dia. Itu adalah dasar engkau memiliki hidup. Dan ketika engkau mengenal Dia, maka hidupmu akan memiliki kualitas yang baik. Kalau engkau mengenal Dia, itu bukan karena usahamu, itu adalah pemberian engkau. Ia membuka hatimu, Ia membuka pikiranmu. Dan Dia berkata, anakku, aku mau masuk di dalam hidupmu. Ketika Ia ada di dalam hidupmu, engkau tidak orang menjadi biasa-biasa, tapi ada otoritas kuasa. Sama dengan engkau untuk melakukan perkara-perkara yang hebat. Agar engkau menjadi saksinya. Hidupmu menjadi berkat. Menghadirkan surga di bumi. Dan itu kerinduan Tuhan bagi kita semua. Di bumi seperti di surga. Untuk kita mengenal Tuhan. Dan hidup kita menjadi sungguh-sungguh seperti kita pengenalan akan Dia. Sebentar kita akan mengambil roti dan anggur. Mengingat akan pengorbanannya di dalam hidup kita. Akan salib. Dia datang kepada kita. Memberikan hidupnya bagi kita. Supaya hidup kita tidak lagi hidup seperti hidup di masa lalu. Tapi mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Dan anggur ini. Tapi sebelum engkau mengambil roti dan anggur ini, kalau ada hal-hal yang Tuhan ingatkan akanmu, sesuatu hal yang biarlah engkau datang kepada Dia. Engkau duduk, berdiam dan memohon pengampunan. Bahkan waktu engkau menyimpan, dengan cepat engkau berkata, Tuhan, seperti engkau mengampuni aku, demikian juga aku mengampuni orang yang bersalah kepada aku. Setelah itu, engkau mengambil roti dan anggur yang akan segera menghampiri engkau melalui para
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan iman kepada Kristus, mari angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur korbanan Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur karena anugerah-Mu yang besar bagi kami, yang telah menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Dan di dalam kasih karunia-Mu itu Engkau mengenalkan-Mu kepada kami dan kami mengenal-Mu. Dan Engkau terus membawa memimpin kami untuk hidup dalam kehendak-Mu. Anugerah-Mu besar yang telah memberikan tubuh darah-Mu. Biarlah itu termeteraikan dalam hati dan Tuhan taruh itu di akal budi kami. Dan terus itu menjadi rema dalam setiap langkah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Para pelayan boleh duduk. Hari ini para pemimpin jemaat akan ditabiskan. Bertahun-tahun Pak Wandi dalam kepemimpinan. Tapi dengan kasih karunia Tuhan, dalam pergumulan seluruh jemaat, yang pada akhirnya muncullah yang datangnya dari Tuhan dan disupport oleh jemaat. Dan karenanya oleh Majelis Pusat GKPB untuk menetapkan dan mengangkat pemimpin jemaat GKPB Metro Lampung. Dan dengan ini Majelis Pusat akan melakukan pentabisan DPC Dewan Pengurus Jemaat di GKPB Metro Lampung. Sebagaimana surat keputusan Majelis Pusat Gereja Kristen Perjanjian Baru
nomor 028 garing MP strip GKPB garing 023 tentang Dewan Pengurus Jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru Metro Lampung. Menimbang, memutuskan dan menetapkan. Pertama, mengangkat serta menetapkan Dewan Pengurus Jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru Metro Lampung seperti yang lampiran surat keputusan ini. Kedua, masa jabatan Dewan Pengurus Jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru Metro Lampung tersebut di atas 2 tahun. Surat keputusan ini. Ketiga, Dewan Pengurus Jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru Metro Lampung berkewajiban untuk pertama membantu serta Gereja Kristen Perjanjian Baru secara penuh dalam memimpin dan membina jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru Metro Lampung agar bertumbuh dewasa. Dua, memberikan laporan periode Majelis Pusat Gereja Kristen Perjanjian Baru setiap akhir tahun. Ketiga, mewakili Majelis Pusat Gereja Kristen Perjanjian Baru dalam mengurus administrasi keuangan Baru Metro Lampung. Keempat, mencabut serta membatalkan semua surat keputusan Majelis Pusat Gereja Kristen Perjanjian Baru yang diterbitkan sebelumnya yang bertentangan dengan surat keputusan ini berlaku sejak hari tanggal ditetapkannya dan apabila diperlukan di kemudian hari dapat dilakukan perubahan atau ditinjau kembali. Ditetapkan di tanggal 5 Mei 2023. Majelis Pusat Gereja Kristen Perjanjian Baru, Pendeta Insinyur Jeffrey Jan Wijaya Kurniawan MSc, Ketua Umum, Goto STH Sekretaris Umum, yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini. Saya memanggil dan datang ke depan. Bapak Pendeta Wandi beserta Ibu bisa ke depan. Yang kedua, anggota Pendeta Suwarto beserta Pak Suwarto di sini, Pak Suwarto, samping Pak Wandi. Oke. Saudara-saudari, bahwa yang telah memilih para pemimpin ini, baik Pak Wandi maupun Pak Suwarto, yang didampingi itu istri, itu semua adalah datangnya dari Tuhan. Dan karena ini datangnya dari Tuhan, jemaat Tuhan kiranya bersehati mendukung apa yang telah mereka akan kerjakan. Saya ulang, supaya Bapak Ibu jemaat Tuhan tetap mendukung dan mendoakan. Bekerja melakukan yang terbaik. Bukan menurut pikiran dan hati mereka, tetapi menurut tuntunan Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu, maaf untuk berdiri dan kita berdoa, dan Pak Wandi beserta Ibu dan Pak Suwarto dan Ibu bisa berlutut. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Memohon anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan untuk mereka dan diberikan hikmat dalam memimpin jemaatnya. Di hadapanmu pagi ini kami datang memohon dan merendah untuk Engkau mencurahkan kami kasih karunia dan kuasa-Mu, hikmat-Mu. Terkhusus bagi hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan panggil
untuk menjadi abdimu di dalam menggembalakan umatmu GKPB Metro Lampung. Pak Wandi, Liu dan Pak Suharto disupport dan didampingi oleh masing-masing pasangannya. Ibu Suwani, istri Pak Wandi. Ibu Titin, istri Pak Suharto. Oleh Roh Kudus-Mu, mengikat mereka dalam satu hati, satu pikiran, seperasaan, sepenanggungan, seperti yang terdapat di dalam Kristus. Dan kuat kuasa-Mu mengalir dalam hidup mereka. Memimpin mereka, menuntun mereka dalam setiap langkah demi langkah mereka untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengasihi Engkau, bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, dan jemaat-Mu dalam kepemimpinan mereka. Jemaat-Mu menjadi saksi-Mu dan menjadi berkat baik di kota ini maupun di provinsi ini, bahkan Indonesia, bahkan dunia ini. Tuhan, kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami serahkan tangan-Mu. Amin. Silakan. Pak Wandi, sambil melayani Ibu. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Puji Tuhan, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sanema buat pelayanan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati setiap. Sebentar kita akan melihat beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Persembahan ucapan syukur dapat ditransfer pada saya. Demikian pengumuman. Sebentar kita mau akhir ibadah ini, kita mau angkat satu pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
kita menutup di dalam doa. Pagi ini ada yang berulang, Bapak Edi Lee. Saya persilakan untuk Bapak Edi bisa maju ke depan untuk kita doakan. Iya, kita bersama-sama untuk berdoa untuk Bapak Edi Lee. Kita mengedangkan tangan buat Bapak Edi. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan terkhusus buat Bapak Edi pada pagi hari ini. Hari ini Tuhan, Engkau telah menambahkan umur, adalah kasih karunia yang luar biasa di dalam kehidupannya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan buat Pak Edi, biarkan Engkau terus melingkupinya Tuhan dengan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kau pakai hari yang boleh dia miliki ya Tuhan. Segala apa yang menjadi kebutuhan Tuhan Engkau genapi ya Tuhan. Rancangan-Mu Tuhan indah di dalam kehidupannya Tuhan. Berkati dia di dalam dan tanggung jawabnya di dalam kepala keluarga. Juga di dalam setiap apa yang menjadi aktivitasnya Tuhan Engkau berkati ya Tuhan. Berkati juga istri dan anak-anaknya Tuhan. Sehingga keluarga ini terus ya Tuhan mengandalkan Engkau di dalam rancangan-Mu Tuhan. Boleh terjadi di dalam keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih kami serahkan Tuhan Pak Edi ke dalam tangan kuasa-Mu. Juga keluarga yang ada di dalam nama-Nya. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas kasih yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang hidup, Allah yang selalu menuntun kami di dalam segala apa yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan, jikalau Engkau memberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan, tempat ini memuji dan memuliakan Engkau. Dan boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa ya Tuhan. Biarkan kami terus memahami akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami memahami akan apa yang Engkau rancang di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sadari Tuhan, kami memiliki banyak sekali keterbatasan Tuhan. Yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk Tuhan selalu lebih mengenal Engkau di dalam hari-hari yang kami miliki ya Tuhan. Terima kasih. Biarkan firman setiap kami bertumbuh subur di dalam setiap kami ya Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Nyatakan kasih-Mu Tuhan di dalam setiap kami ya Bapa. Kami coba berdoa khusus untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah segala apa yang dihadapi bangsa ini, kami berdoa dan memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Biarkan kasih-Mu Tuhan nyata atas bangsa ini. Tuhan, di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Sehingga Indonesia selalu di dalam kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Sertai ya Tuhan, bangsa ini Tuhan dari Sabang sampai kami memberkati bangsa ini Tuhan dengan kasih dan anugerah-Mu. Kami juga berdoa khusus untuk kota Metro Tuhan. Biarkan kasih-Mu juga melingkupi kota ini Tuhan. Pakai setiap kami sebagai orang-orang yang pilih ya Tuhan boleh ada di kota Metro Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat Tuhan atas kota ini Tuhan. Pakai gereja-gereja-Mu yang ada di kota Metro untuk kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Sehingga kota kami memberkati kota Metro Tuhan. Dalam setiap apa yang ada di kota Metro, Engkau selalu beserta ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami keletihan di dalam. Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah tabib ajaib di dalam setiap mereka Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang terus ya Tuhan memberikan kekuatan, pemulihan di dalam setiap jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam setiap jemaat-Mu yang mengalami keletihan di dalam rohani mereka Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kekuatan di dalam setiap mereka. Roh Kudus bekerja di dalam setiap mereka. Sehingga pemulihan terjadi
Dan mereka boleh kembali untuk terus ya Tuhan mengandalkan, memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan ke jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Biarkan Engkau yang mereka ya Bapa. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang Kau berikan sepanjang minggu ini Tuhan. Dan kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau melalui persembahan, ucapan syukur maupun perpuluhan Tuhan. Biar dengan baik sesuai dengan hikmat-Mu ya Bapa. Terima kasih. Sebentar kami mundur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita damai sejahtera menyertai Engkau di dalam segala aktivitas-Mu, di dalam pribadi-Mu, di dalam keluarga-Mu, di dalam usaha-Mu dibuat berhasil. Dan Engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar. Dipermuliakan dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan